wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, siap Tika. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Nah, Bu Guru mau absen terlebih dahulu. Tika. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Berarti masuk semua ya? Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Anak-anak dimohon berdiri. Ya, Bu. Liburkan saya. Setengah. Taruh video kok ceruan makanya video. Buat. Yes. Berjejer pulau-pulau, semua nyambung. Satu Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak dimohon duduk kembali. Ya, Bu. Anak-anak, apakah ada yang ingat materi sebelumnya? Ada, Bu, saya. Materi sebelumnya garis. Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bentuk. Nah, pernahkah kalian menggambar sesuatu hanya dengan titik atau garis saja? Pernah, Bu. Nah, hasilnya gimana? Bagus. Tapi Berbentuk seperti bentuk. ya Bentuk. Ya, benar sekali. Nah, menurut kalian, apa perbedaan bidang dan bentuk dalam karya seni rupa? Kalau bidang tidak mempunyai kalau bidang memiliki ruang, kalau bentuk tidak memiliki ruang. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat membedakan antara bentuk geometris dan bentuk organik dengan benar. Dan yang kedua, setelah mengamati benda-benda di sekitar sekolah, peserta didik mampu menggambar minimal 3 benda yang termasuk bentuk geometris dan 3 benda yang termasuk bentuk organik dengan proporsi dan detail yang tepat. ya, Bu. Nah, anak-anak, di sini ada gambar. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Pantai Gambar dan pantai dan gunung, gunung. Bu, dan pemandangannya. Nah, gambar tersebut terdiri dari apa aja? Dari pantai, Dari bentuk dan dari titik yang dihubungkan atau garis-garis yang dihubungkan. Ya, seperti itu. Ya. ya seperti itu. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari garis. Garis terdiri dari titik sama dengan bintik. Nah, ada yang tahu macam-macam garis? Nggak tahu, Bu, apa, Bu? Nah, garis ada 2. Yang pertama ada garis lurus dan yang kedua ada garis lengkung. Bedanya apa, Bu? Kalau garis lurus itu Ya lurus. lurus seperti itu Jalan. jalan tol. Ya. Dan yang garis lengkung itu yang Seperti melengkung busur. seperti busur. Ya, Bu, sudah jelas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang eksplorasi garis dan bentuk.
pertanyaannya. Iya Bu. Tapi menurut materi yaitu menarik atau tidaknya suatu gambar sangat dipengaruhi oleh garis dan bentuk. Iya Bu. Dipengaruhi oleh garis dan bentuk loh. Jika kita tahu cara Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bentuk. Nah, bentuk adalah hasil dari garis-garis yang bertemu dan saling menyatu. hasil dari garis-garis yang bertemu dan saling menyatu. Nah, seperti gambar. Garis bentuk dibagi menjadi dua. Garis-garis yang bertemu dan saling menyatu. Nah, bentuk itu sendiri seperti bangun segi 4 dan bangun segi 3. Jenis bentuk dibagi menjadi dua, yaitu bentuk geometris dan organik. Nah, bentuk sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bentuk geometris dan bentuk organik. Nah, siapa yang tahu apa itu bentuk geometris? Bentuk geometris yaitu bangun datar Bu. Ya. Kalau bentuk organik ada yang tahu? Bentuknya kayak awan, hewan, kamu. Benar sekali. Bentuk geometris Nah, bentuk geometris adalah bentuk yang memiliki ukuran jelas sehingga dapat diukur secara matematis dengan garis, sudut, atau kurva. Nah, bentuk geometris sendiri itu seperti bangun datar, ada segitiga, persegi panjang, lingkaran, dan oval. adalah bentuk yang memiliki ukuran jelas sehingga dapat diukur secara matematis. Nah, di sekitar kalian apa yang berbentuk segitiga? Saya Bu. Apa? Atap rumah. Ya, benar sekali. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, selanjutnya ada bangun persegi. Apa sih di sekitar kalian yang berbentuk persegi? Lantai Bu. Ya, benar sekali. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya. Vis dengan garis, sudut, sementara itu bentuk organik adalah bentuk yang Nah, selanjutnya bentuk organik. Bentuk organik adalah bentuk yang tidak beraturan yang bisa ditemukan di alam. Nah, seperti yang tadi dijawab Mbak Alia, seperti makhluk hidup dan hewan. tidak beraturan dan bisa ditemukan di alam. Ada dua jenis bentuk organik yang bisa kita lihat di sekitar kita, yaitu bentuk alam dan bentuk Nah, bentuk organik ada dua. Yang pertama ada bentuk alam dan yang kedua ada bentuk makhluk hidup. makhluk hidup. Bentuk alam Nah, bentuk organik alam contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Awan Bu. Iya, benar sekali. Daun. Ya. Terus apa lagi? Binatang, Air, Bu. manusia. Benar. adalah bentuk yang berasal dari alam tanpa dibuat oleh manusia. Contohnya adalah awan yang menggumpal di langit dan daun yang memiliki berbagai bentuk. Bentuk makhluk hidup adalah bentuk Nah, yang kalau bentuk makhluk hidup adalah bentuk yang berasal dari tubuh manusia dan hewan. Nah, Seperti Ibu ya. iya, benar sekali. Kalian juga makhluk hidup. Berarti
sih belajar garis dan bentuk itu penting? Ada yang tahu? Karena penting karena adalah garis dan bentuk adalah elemen dasar suatu karya seni. Ya, benar sekali. Garis dan bentuk adalah elemen dasar suatu karya seni. Perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Gajah, Bu. Ya, benar sekali. Nah, pada gambar itu terdapat garis lengkung. Garis lengkungnya yaitu di ini ya, telinga, taring, ya taring, dan lainnya. Contoh bentuk dari garis yaitu ada bangun datar dan bangun bebas. Nah, bangun datar sendiri itu ada segitiga, belah ketupat, dan persegi panjang. Sedangkan bangun bebas ada bintang dan bunga. Nah, ini ada lingkaran. Tadi lingkaran termasuk Geometris, apa? Bu. Ya. Geometris, Bu. Kalau ini ada jeruk dan anggur termasuk apa? Organik. Ya, benar sekali, organik karena dari Alam. ya. Kita singkirkan. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu ada kuis. Materi selanjutnya. Apa? Nah, setelah Kita mempelajari materi. Apa aja? Nah, setelah kita mempelajari materi tentang setelah kita mempelajari tentang bentuk, itu ada kuis. Siapa yang mau maju? Saya. Bu. Ayo. Bu ganti, Bu, soalnya aku bosan. Nah, bisa dibaca terlebih dahulu. Unsur seni rupa memiliki dimensi yang bentuknya memanjang dan memiliki arah adalah. Waduh, salah, Bu. Nah, jawabannya yaitu garis. Selanjutnya, siapa yang mau maju? Ya, benar sekali. Pintar. Nah, setelah kita mengerjakan kuis, Ibu ada lembar kerja dan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini nanti dikerjakan di rumah ya, Iya, Bu. tidur dan dibuat tugas rumah. Sedangkan lembar kerja ini berkelompok ya, Iya, Bu. dikerjakan bersama-sama. Kemudian nanti setelah mengerjakan bisa dikumpulkan ke depan. Iya, buat. Nah, ini Ibu mau membagikan lembar kerja dan soal evaluasi. Iya, Bu. Belalang dong. Saya angkat dulu. Nah, apakah sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya? Sudah, Bu. Nah, jika selesai bisa dikumpulkan ke Ibu. Ya, aku menjelaskan. Koreksi bareng-bareng. Nah, mari kita koreksi bareng-bareng yang sudah kalian kerjakan. Di sini ada bentuk geometris.
persegi, Terus ini apa? persegi panjang, segitiga, oval, lingkaran. Ya, benar sekali. Nah, kemudian ada bentuk organik ada apa aja? Bintang, daun, hewan, biadab, jerapah, bebek, Ya, benar sekali. Kalian sudah paham ya tentang apa itu bentuk? Sudah, Bu. Nah, tadi bentuk dibagi menjadi berapa? Ada yang masih ingat? Dua, Bu. Ada bentuk apa saja? bentuk Geometris. Yang masih ingat? Bentuk apa saja? Yang pertama ada bentuk geometris dan organik, Bu. Nah, bentuk geometris contohnya seperti apa? Ada yang masih Bangun ingat? datar, Bu. Iya, Segitiga, bisa. persegi, Iya. segi empat. Kalau bentuk organik dibagi menjadi berapa? Dua, Bu. Yang pertama, Alam dan makhluk hidup. ya benar sekali. Nah, itu semua bisa kalian temui di kehidupan sehari-hari. Materi kali ini dapat kita simpulkan bahwa garis dan bentuk merupakan unsur dasar dalam seni rupa yang memiliki peran penting dalam menciptakan karya seni. Nah, garis itu sendiri berfungsi sebagai pembatas, pengarah, serta pemberi kesan, gerak, dan ekspresi. Sedangkan bentuk menjadi wujud nyata dari objek yang digambar atau diciptakan. Nah, perpaduan berbagai jenis garis dan bentuk dapat menghasilkan karya seni rupa yang beragam, menarik, dan memiliki nilai estetika. Nah, dengan memahami garis dan bentuk, pesan kalian siswa dapat lebih kreatif dan terampil dalam menyalurkan ide serta imajinasi melalui karya seni rupa. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu ada ice breaking agar kalian tetap semangat. Apa itu gembira gembira? dan hati kalian agar tetap senang lah. Iya, Bu. Senang selalu dong, Bu. Gurunya kan cantik. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan ice breaking kali ini? Siap, Bu. Ya. Ibu harap ketika ice breaking hati kalian gembira sekali, gembira dan senang gitu loh. senang sekali. Melakukan ice breaking ini. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Yeay. Nah, gimana perasaan kalian? Senang? Senang sekali. Iya. Apakah ada yang menarik pada kalian? Apa yang menarik pada pembelajaran kita hari ini? Ice breaking, Bu. Selain ice breaking ada apa? Quiz. Ya. Senang kalian? Senang Setelah kita mempelajari materi hari ini, Ibu harap apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat menambah pengetahuan kalian. Jadi soal evaluasi yang Ibu berikan jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar nilai kalian bagus. Iya, Bu. Bagus sekali harusnya. Dan jangan lupa kalau di rumah belajar terus ya. Ya, Bu. Terus begini. Sekian. Nah, sekian pembelajaran. Berdoa Siapa yang mau memimpin berdoa sebelum pulang? saya, Bu. Ya.
Ya. Duduk siap. Berdoa mulai. Amin. Amin. Hati-hati di jalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.